dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari kita awali pagi ini dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan dalam renungan sabda hikmat pagi. Pagi ini sabda akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pimpinan-Mu sepanjang hidup kami hingga hari ini. Terima kasih atas suka duka yang boleh kami terima, boleh Engkau pakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan menumbuhkan iman kami. Berkati Tuhan Pendeta Angga yang akan membawakan renungan ini, dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Urusan hidup dan mati dikenal baik oleh David Leestma, seorang spesialis misi dan astronot NASA. Ia menemukan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam karirnya melalui imannya kepada Tuhan. 1 bulan sebelum pesawat ulang-alik Columbia diluncurkan pada tahun 1989, istrinya yang bernama Patty mengidap kanker payudara dan harus menjalani bedah payudara serta kemoterapi. Dokter juga melaporkan bahwa Patty sedang hamil. Ia merekomendasikan untuk dilakukan aborsi. David dan Patty terpana mendengar kabar itu. Namun aborsi bukan pilihan bagi mereka. Setelah mencari pendapat kedua, mereka menemukan alternatif. Seorang dokter lain menyarankan bahwa dengan pemantauan seksama, Patty dapat menjalani kemoterapi dan tidak membahayakan bayinya. Pembedahan itu dijadwalkan ketika David diluncurkan ke luar angkasa. Patty berada di Florida untuk melihat peluncuran itu. Patty menjalani pengobatan kemoterapi terakhir pada pertengahan Desember. Dan Caleb lahir 28 Desember melalui umur kehamilan yang cukup dan sungguh sehat. Kuasa iman keluarga telah menyelamatkan nyawa Caleb. Dan kuasa Allah membawa David dan Patty melewati tantangan terberat dalam hidup mereka. Kebenaran bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini menegaskan perihal penyertaan Tuhan dalam segala hal, termasuk dalam kesesakan dan dalam penderitaan sekalipun. Ia turut bekerja dalam suka dan duka, air mata dan tawa, dalam segala situasi dan kondisi, dalam segala keadaan. Penderitaan terkadang mematangkan kita untuk lebih kuat dan menghasilkan karakter pribadi yang tangguh. Penyertaannya dalam hidup orang percaya hadir melalui Roh Kudus
yang bekerja meneguhkan, menghibur, dan membimbing menuju kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita anggap itu baik atau buruk, semua itu tidaklah terjadi begitu saja. Kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan rangkaian rancangan Tuhan untuk mencapai maksudnya bagi kita. Tugas kita adalah tetap setia mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Jadilah kuat dan jadilah pemenang, karena Tuhan selalu mendampingi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu tidak takut menghadapi masa depan kami. Masa depan yang mungkin bagi kami terlihat samar. Masa depan yang bagi kami mungkin terlihat mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Tetapi pagi ini kami boleh disadarkan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami, sehingga kami akan dimampukan untuk menapaki masa depan yang terlihat berkabut bagi kami. Tetapi karena penyertaan-Mu, maka sinar kasih-Mu itu akan membuat segalanya jelas bagi kami. Masa depan yang terlihat suram, menakutkan bagi kami, akan menjadi masa depan yang indah, karena sinar kasih dan penyertaan-Mu menyertai perjalanan kami. Mampukan kami untuk selalu ingat bahwa Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami, menuntun langkah kami, sehingga kami dapat tiba pada akhirnya di pelabuhan abadi bersama dengan Engkau, ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat merasakan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati.